Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita lanjutkan ya teman-teman, masih di kejahatan terhadap tubuh. Kali ini kita lanjut ke pasal 354 KUHP. Ini adalah pasal tentang penganiayaan berat. Nah, di awal saya sudah menyampaikan bahwa di pasal 351, kemudian di pasal 351 tentang penganiayaan biasa, 353 tentang penganiayaan berencana, itu ada efek lanjutan atau akibat lanjutan, yaitu menimbulkan luka berat dan kematian. Tapi berbeda dengan pasal 354 KUHP ini. Coba-coba sekarang diperhatikan KUHP-nya, dibaca rumusan pasalnya di ayat 1. Barang siapa sengaja melukai berat orang lain, dia dipidana karena melakukan penganiayaan berat dengan pidana penjara paling lama 8 tahun. Ayat 2, jika perbuatan itu mengakibatkan kematian, yang bersalah dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 tahun. Nah, di sini unsur-unsur penganiayaan berat itu yang pertama unsur subjektif, yaitu kesengajaan. Semua yang saya sampaikan sebelumnya 351, 352, 353, sekarang ke 354 memang termasuk kejahatan terhadap tubuh dengan sengaja. Jadi unsur subjektifnya itu dengan sengaja semua atau kesengajaan. Kecuali 353 penganiayaan berencana, selain dengan sengaja dia juga ada unsur dengan rencana. Kemudian unsur subjektifnya untuk pasal 354 ini adalah perbuatannya melukai berat objeknya tubuh orang lain, akibat yang ditimbulkan adalah luka berat. Nah, di sini bedanya teman-teman dengan 351 kemudian 353 yang di dalam pasalnya juga ada luka berat. Tapi bedanya penganiayaan berat di 354 niat untuk melukai berat itu sudah dari awal. Jadi si pelaku dia menginginkan melukai orang lain, melukai berat orang lain itu sudah sejak awal. Jadi bukan kemudian dia melakukan penganiayaan dulu baru terjadi luka berat, tidak. Ini bedanya di sini. Jadi melukai berat itu sudah diniati sejak awal. Dan akibat yang diinginkan pun itu diinginkan dari awal, bahwa saya ingin melukai berat orang itu. Kemudian penganiayaan berat ini ada dua. Yang pertama, penganiayaan berat biasa. Yang kedua, penganiayaan berat yang menimbulkan kematian. Jadi kalau ini memang sudah dari awal penganiayaan berat, tapi kemudian ada juga dari penganiayaan berat itu mengakibatkan, efek lanjutannya adalah kematian, bukan luka berat, karena luka berat sudah diniati dari awal. Bedanya dengan penganiayaan biasa yang menimbulkan luka berat maupun penganiayaan berencana yang saya sampaikan itu tadi, untuk terjadinya penganiayaan berat secara sempurna, maka akibat luka berat yang dituju harus sudah ada dari awal. Jadi kalau menginginkan memang banyaknya jenis penganiayaan ini, jangan kemudian membuat Anda bingung. Maka kita belajar seperti ini kan memahami unsurnya satu persatu seperti itu. Bedanya di mana? Jadi niat untuk mengakibatkan luka berat yang sempurna itu harus muncul dari awal. Tapi kan berbeda kalau penganiayaan biasa dengan penganiayaan berencana, luka beratnya itu munculnya itu setelah terjadi penganiayaan, dan tidak harus terjadi luka berat karena luka berat itu kan berupa efek lanjutan. Nah, pengertian luka berat di penganiayaan berat ini di pasal 354 itu sama seperti yang dirumuskan di dalam pasal 90 KUHP yang sudah saya jelaskan di awal. Jadi penganiayaan berat itu dengan sengaja menimbulkan salah satu dari 7 macam penganiayaan berat, 7 macam luka berat yang telah diatur di pasal 90 KUHP. Jadi ini memang sudah dari awal dia ingin melukai berat, maka harus luka berat yang masuk dalam kategori luka berat adalah yang diatur di dalam pasal 90 KUHP. Sedangkan pasal 354 ayat 2 itu mengatur pemberatan pidananya terhadap penganiayaan berat, di mana bila penganiayaan berat itu mengakibatkan matinya korban. Jadi matinya korban itu bukan hal yang diinginkan dari awal, tapi
semata-mata dia adalah efek lanjutan akibat penganiayaan berat. Jadi bukan kemudian beda ya, tolong dibedakan teman-teman. Di ayat 1 memang penganiayaan berat biasa. Di ayat 2 bila penganiayaan berat itu menimbulkan kematian. Jadi tidak diniati dari awal untuk melakukan penganiayaan berat yang mengakibatkan kematian. Mungkin dicontohkan seperti ini ya, penganiayaan berat. A, dia ingin melukai B. Kemudian niat dia dari awal memang ingin melukai B, kemudian luka yang diinginkan A adalah luka yang berat. Misalkan ingin B itu sampai cacat atau lumpuh atau apa. Nah, di situ A menggunakan linggis. Ketika dia sudah melaksanakan perbuatannya, niatnya itu dia datang menemui B, dia pukul linggis itu mengenai mata B sehingga mata B menjadi buta. Nah, itu adalah penganiayaan berat yang dimaksud di 354 ayat 1. Berbeda kemudian akibat perbuatan si A ini tadi yang memukul mata si B dengan linggis, kemudian dia memang kesakitan, dia merasakan luka yang berat dan tidak lama kemudian dia dirawat di rumah sakit, kemudian tidak lama kemudian ternyata meninggal. Ada kematian di situ, tapi kematian itu tidak diniati dari awal oleh A. Kematian itu terjadi setelah terjadi penganiayaan berat yang dilakukan oleh A dengan memukul mata B tadi dengan linggis. Begitu teman-teman. Kita lanjutkan, ada penganiayaan berat di pasal 354, ada penganiayaan berencana di pasal 353. Maka sekarang ada yang namanya penganiayaan berat berencana. Itu ada di pasal 355 KUHP. Silakan teman-teman membuka KUHP-nya. Pasal ini bunyinya yang pertama, penganiayaan berat yang dilakukan dengan rencana terlebih dahulu, dia dipidana dengan pidana penjara paling lama 12 tahun. Kemudian ayat 2, jika perbuatan itu menimbulkan kematian, yang bersalah dipidana dengan pidana penjara paling lama 15 tahun. Jadi ini sebenarnya gabungan dari, jadi penganiayaan berat berencana ini adalah gabungan dari pasal 353 ayat 1 dan 354 ayat 1. Jadi bisa disebut penganiayaan berat yang terjadi dalam penganiayaan berencana atau penganiayaan berat berencana, begitu aja. Nah, di 353 ayat 1 kemudian 354 ayat 1 artinya kedua penganiayaan ini harus terjadi bersamaan, serentak, tidak terjadi sendiri-sendiri. Karena terjadinya secara bersama atau serentak, maka harus terpenuhi unsur-unsur yang ada di 353 ayat 1 ditambah 354 ayat 1. Sederhana sekali kan? Jadi di 355 ayat 1 itu penganiayaan berat yang dilakukan dengan rencana, maka dapat diartikan penganiayaan ini berupa penganiayaan yang berat dalam keadaan yang memberatkan. Loh kok bisa Bu? Sudah penganiayaan berat dalam keadaan memberatkan. Bisa. Hal yang memberatkan di sini adalah unsur dengan rencana. Sekali lagi saya ingatkan berkali-kali kepada teman-teman mahasiswa biar tidak lupa, unsur dengan rencana itu adalah unsur yang memperberat unsur dengan sengaja. Itu adalah unsur yang memperberat unsur dengan sengaja di unsur subjektif. Dan ini ada di dalam pasal 355. Sudah ini penganiayaan berat, tapi juga memberatkan karena adanya unsur dengan rencana. Nah, unsur berencana ini adalah faktor yang membuat penganiayaan berat itu menjadi berat, sehingga disebut bentuk khusus dari penganiayaan berat. Makanya tadi kalau kita lihat di pasalnya, ancaman pidananya cukup tinggi ya teman-teman. Jadi di penganiayaan berat ayat 1 itu maksimal 12 tahun penjara. Kemudian di 355 ayat 2 kalau menimbulkan kematian maka yang bersalah itu diancam dengan pidana penjara paling lama 15 tahun. Nah,
Penganiayaan berat berencana ini ada dua. Yang pertama penganiayaan berat berencana biasa, yang kedua penganiayaan berat berencana yang diperberat kalau dia menimbulkan kematian. Sekali lagi, kematian dalam penganiayaan berat ini bukan menjadi tujuan utama. Artinya tujuan utama korban sekali lagi dia ingin membuat luka berat pada orang lain. Jadi tidak ingin menghilangkan nyawa orang lain. Timbulnya kematian itu akibat penganiayaan berat yang direncanakan. Jangan lupa berbeda dengan 354. Kalau 354 itu hanya penganiayaan berat saja, kalau 355 ini adalah penganiayaan berat berencana. Nah, ini ada catatan kalau dari awal kesengajaan yang diinginkan itu pada matinya korban, maka yang terjadi bukan penganiayaan berat berencana, tapi 340 KUHP, pasal 340 KUHP yaitu pembunuhan berencana. Ini ada kasus teman-teman, mungkin bisa dipelajari. Kalau A karena balas dendam dengan B, tiba-tiba A berpapasan dengan B, dan seketika berpapasan itu A memukul muka B dengan linggis dan mengenai mata B sehingga menyebabkan mata B buta. Maka A dapat dipidana karena melakukan penganiayaan berat 354 atau 351 itu. Tapi beda dalam kasus itu, jika A sengaja mencari B sambil membawa linggis yang digunakan untuk mukul B, maka A dapat dipidana karena melakukan penganiayaan berat berencana. Jadi perbedaannya sekali lagi, kalau unsur dengan rencana itu kan tadi ada 3 unsur ya teman-teman. Pada saat memutuskan kehendak, memiliki niat untuk melakukan penganiayaan berencana ataupun berat berencana itu dalam suasana tenang, dalam kondisi kejiwaan yang tenang, tidak sedang marah. Kemudian pada saat pelaksanaannya pun juga dalam keadaan yang tenang, tidak sedang marah, tidak sedang takut. Dan yang terakhir, ada jeda, ada waktu antara niat dan pelaksanaan perbuatan. Unsur dengan rencana itu seperti itu. Waktu itu relatif, tidak terlalu sebentar, tidak terlalu lama. Jadi itu penjelasan mengenai penganiayaan berat berencana. Kita sudah sampai pada penghujung di materi kejahatan terhadap tubuh ini ya teman-teman. Ada satu lagi 356 KUHP, itu adalah penganiayaan yang dilakukan terhadap orang yang memiliki kualifikasi tertentu pada ibunya, pada bapaknya, pada istrinya, suaminya, atau bahkan anaknya. Itu ada di pasal 356. Kembali lagi, sekali lagi saya ingatkan kembali bahwa kejahatan terhadap tubuh itu, objek yang menjadi kejahatan adalah sekali lagi tubuh orang lain, di mana pelaku ingin melukai tubuh orang lain itu, dan akibat yang ditimbulkan juga ingin mengakibatkan rasa sakit atau luka pada tubuh. Semoga dari materi yang sudah saya sampaikan di awal mengenai perbedaan penganiayaan biasa, penganiayaan ringan, kemudian berencana, penganiayaan berat sampai kepada penganiayaan berat berencana bisa membantu teman-teman belajar mengenai kejahatan terhadap tubuh ini. Dan kita akan ketemu lagi nanti. Kita akan ketemu lagi nanti di kejahatan-kejahatan selanjutnya, karena masih tersisa 3 kejahatan, yaitu kejahatan terhadap nyawa, kejahatan terhadap kesusilaan, kejahatan terhadap harta, benda, dan kekayaan. Dan itu kejahatan-kejahatan yang menarik yang bisa kita pelajari selama 1 semester ini. Oke teman-teman, terima kasih atensinya selama ini dengan menonton video pembelajaran yang telah saya buat kali ini. Untuk kejahatan terhadap tubuh atau badan saya cukupkan sampai sekian. Semoga bermanfaat dan kita bisa ketemu lagi di materi kejahatan selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.